Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan lanjutkan pembahasan dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 137, bagian 1. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Suasana di dalam ruangan dipenuhi kejutan ketika Xiaoyan mengungkapkan bahwa binatang kecil berwarna putih salju yang mereka temui sebenarnya adalah pil obat yang telah berubah wujud. Binatang ini dengan mata cerdas dan aura misterius diduga merupakan pil obat tingkat tinggi, mungkin bahkan tingkat 8 atau 9, yang sangat langka dan berharga. Xiao Yixian dan Tian Huo tertegun, sementara Zian penasaran apakah ini pil obat legendaris tingkat 9. Xiaoyan menjelaskan bahwa pil ini memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan untuk berubah bentuk, membuatnya sangat istimewa. Menyadari nilai binatang pil ini, Xiaoyan dan kelompoknya segera waspada. Jika berita tentang pil ini tersebar, banyak ahli kuat akan berusaha merebutnya, menjadikan mereka target utama. Untuk mencegah hal ini, Xiongzan berjaga di pintu masuk, sementara Xiaoyan mencoba menjinakkan binatang pil dengan memberikan pil obat tingkat 6 dan 7. Binatang kecil itu akhirnya terpuaskan setelah menelan lebih dari 20 pil, menunjukkan tanda-tanda kepercayaan terhadap Xiaoyan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam muncul dan merebut binatang pil itu. Sosok ini, yang ternyata adalah musuh misterius yang pernah menyerang Zian, menantang Xiaoyan dan kelompoknya. Xiaoyan marah, segera menyerang, memulai pertempuran sengit. Meskipun sosok itu berhasil mundur, Xiaoyan dan sekutunya siap untuk menghadapinya, memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk bertindak tegas jika binatang pil tidak diserahkan. Suasana di dalam ruangan itu tegang. Sosok bayangan hitam yang telah merebut binatang pil itu berdiri dengan sikap keras kepala, menolak untuk menyerahkan harta karun yang sangat berharga tersebut. Xiaoyan dengan ekspresi dingin mengepalkan tinjunya dan mengarahkan penguasa berat ke arah tenggorokan sosok itu. Namun, sebelum dia sempat bertindak lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di bawah topeng hantu yang menutupi wajah sosok bayangan hitam itu, terlihat sepasang mata hijau yang indah namun misterius. Mata itu memiliki 3 bintik kecil berwarna hijau yang berputar perlahan, memberikan kesan setan dan memikat. Xiaoyan, yang awalnya penuh kemarahan, tiba-tiba terkejut. Dia mengenali mata itu, mata yang pernah dia lihat bertahun-tahun lalu, mata yang dimiliki oleh seorang gadis yang pernah dia kenal. Murid bunga ular 3 giok hijau, gumam Xiaoyan. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap lebih dekat ke wajah cantik di balik topeng itu, dan perasaan akrab semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benaknya. Sebuah nama yang sudah lama tidak dia dengar. "Kamu, King Lin?" tanya Xiaoyan, suaranya gemetar. Sosok bayangan hitam itu terdiam sejenak. Matanya yang hijau berkilat dengan emosi yang tak terungkap. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak. Namun, akhirnya dia mengangguk perlahan, mengakui kebenaran yang tak terelakkan. "Ya, aku King Lin," jawabnya. Suaranya lembut namun penuh dengan kekuatan. Xiaoyan tertegun. King Lin, gadis yang pernah dia temui bertahun-tahun lalu, kini telah berubah menjadi sosok yang begitu kuat dan misterius. Dia ingat betul bagaimana King Lin memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan ular dan makhluk lainnya, sebuah kemampuan yang langka dan sangat berharga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa gadis itu akan tumbuh menjadi sosok yang begitu tangguh dan penuh rahasia. "King Lin, mengapa kamu melakukan semua ini?" tanya Xiaoyan. Suaranya penuh dengan kebingungan dan sedikit kekecewaan. "Kita dulu berteman, bukan? Mengapa kamu harus merebut binatang pil ini dengan cara seperti ini?" King Lin menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sulit dibaca. Matanya yang hijau berkilat dengan emosi yang tak terungkap. "Xiaoyan, banyak hal telah berubah sejak kita terakhir bertemu. Aku tidak lagi menjadi gadis polos yang kamu kenal dulu. Aku memiliki tujuan dan misi yang harus aku selesaikan, dan binatang pil ini adalah bagian dari rencanaku." Xiaoyan mengerutkan kening, mencoba memahami kata-kata King Lin.
Dia tahu bahwa dunia ini penuh dengan intrik dan persaingan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa King Lin akan terlibat dalam semua ini. King Lin, apapun yang terjadi, kita masih bisa menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Tidak perlu ada pertumpahan darah di antara kita. King Lin menghela nafas, matanya yang hijau berkilat dengan kesedihan. Xiaoyan, kamu tidak mengerti. Ada hal-hal yang harus aku lakukan, hal-hal yang tidak bisa aku hindari. Aku tidak punya pilihan. Xiaoyan menatap King Lin dengan tatapan yang penuh dengan keprihatinan. Dia tahu bahwa gadis ini telah melalui banyak hal, dan dia tidak ingin melihatnya terjebak dalam jalan yang salah. King Lin, jika ada yang bisa aku bantu, katakan padaku. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. King Lin tersenyum kecil, namun senyum itu penuh dengan kepahitan. Terima kasih Xiaoyan, tapi ini adalah perjalananku sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Dengan kata-kata itu, King Lin tiba-tiba melompat ke belakang. Tubuhnya bergerak dengan cepat seperti bayangan. Dia mengeluarkan segel tangan dan cahaya hijau terang menyebar ke seluruh ruangan. Xiaoyan yang tidak ingin melukainya hanya bisa menatap dengan hati berat saat King Lin menghilang ke dalam kegelapan, membawa serta binatang pil itu. King Lin, gumam Xiaoyan, suaranya penuh dengan penyesalan dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah akhir, dan dia akan bertemu dengan King Lin lagi di masa depan. Namun, dia berharap bahwa saat itu tiba, dia bisa membawa gadis itu kembali ke jalan yang benar. Ruangan itu kembali sunyi, hanya meninggalkan Xiaoyan dan kelompoknya yang berdiri dalam keheningan. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, dan binatang pil itu masih menjadi tujuan mereka. Namun, di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikiran Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi pada King Lin, dan mengapa dia berubah menjadi sosok yang begitu berbeda? Di dunia ini, ada banyak hal langka dan misterius, tetapi tidak ada yang lebih langka daripada murid bunga ular 3 giok hijau. Mata ini dengan 3 bintik hijau yang berputar perlahan adalah salah satu keajaiban alam yang hampir tidak pernah terlihat. Bahkan, kelangkaannya mungkin melebihi tubuh racun milik Xiao Yixian. Xiaoyan hanya pernah melihat mata ini sekali dalam hidupnya, bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih berada di Kekaisaran Jiama. Saat itu, pemilik mata ini adalah seorang gadis kecil yang pemalu, seorang pelayan yang sering diejek dan diremehkan karena garis keturunan orang ularnya. Gadis kecil itu bernama King Lin. Xiaoyan yang memiliki hati yang baik tidak pernah memperlakukannya sebagai pelayan. Dia memberinya perhatian dan perlindungan, bahkan membantunya keluar dari ketakutannya. Namun, suatu hari, King Lin diculik oleh klan Mo. Xiaoyan tanpa ragu melakukan segala cara untuk menyelamatkannya, bahkan sampai membuat kekacauan besar di klan Mo. Sayangnya, pada saat terakhir, anggota dari Istana Ular Langit turun tangan dan membawa King Lin pergi. Meskipun Yao Lao meyakinkan Xiaoyan bahwa King Lin akan diperlakukan dengan baik di Istana Ular Langit, Xiaoyan tidak pernah bisa melupakan gadis kecil itu. Bertahun-tahun kemudian, di tengah pertempuran sengit untuk merebut binatang pil, Xiaoyan bertemu kembali dengan King Lin. Namun gadis kecil yang dulu pemalu itu telah berubah menjadi sosok yang kuat dan misterius. Dia adalah sosok bayangan hitam yang telah merebut binatang pil dari tangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menyebut namanya, King Lin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia hadapi adalah tuan muda yang pernah menyelamatkannya. King Lin yang sekarang telah dewasa masih memiliki mata yang sama, murid bunga ular 3 giok hijau, yang membuatnya begitu istimewa. Namun, dia tidak lagi menjadi gadis kecil yang pemalu. Dia telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan kuat dengan aura yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Meskipun begitu, di hadapan Xiaoyan, dia masih menunjukkan sisi lembutnya, seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang telah lama hilang. Xiaoyan yang awalnya marah karena binatang pil direbut, segera melunak ketika menyadari bahwa lawannya adalah King Lin. Dia mengingat masa lalu mereka, bagaimana dia pernah melindungi dan menyelamatkannya. King Lin di sisi lain merasa campuran emosi yang dalam. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Xiaoyan, dan bahkan setelah bertahun-tahun dia masih memanggilnya tuan muda Xiaoyan dengan penuh hormat. King Lin menjelaskan bahwa dia membutuhkan darah binatang pil untuk menyembuhkan racun yang ada di tubuhnya. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton. Racun mematikan dari suku Piton 9 tenang dalam tanah. Racun ini sangat berbahaya dan dikatakan tidak ada penawarnya. Namun Xiaoyan dengan pengetahuannya yang luas percaya bahwa tidak ada racun yang tidak bisa disembuhkan. Dia berjanji akan membantu King Lin menghilangkan racun itu setelah mereka keluar dari sisa-sisa kuno ini.
Pertemuan ini tidak hanya membawa kejutan bagi Xiaoyan dan King Lin, tetapi juga bagi teman-teman Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa pertemuan dramatis ini akan terjadi di tengah pertempuran sengit. Namun, dengan bergabungnya King Lin, kekuatan kelompok Xiaoyan semakin bertambah. Kini, mereka siap menghadapi tantangan apapun yang menanti di depan, termasuk kelompok Feng Qing'er yang menjadi musuh mereka. Reuni ini mengingatkan Xiaoyan dan King Lin akan masa lalu mereka, tentang bagaimana mereka saling melindungi dan membantu. Meskipun waktu telah berlalu dan banyak hal telah berubah, ikatan antara mereka tetap kuat. King Lin, yang dulu adalah gadis kecil yang pemalu, kini telah menjadi sekutu yang kuat bagi Xiaoyan. Bersama-sama, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh dengan bahaya dan misteri. Ketika musuh tiba-tiba berubah menjadi teman, suasana di antara kelompok Xiaoyan menjadi agak canggung. Xian, yang masih kesal karena pernah dikendalikan oleh King Lin, meliriknya dengan tatapan tidak senang. King Lin, yang menyadari kesalahpahaman itu, segera menjelaskan bahwa dia menyerang Xian karena mengira dia adalah anggota dari suku Piton 9 Tenang dalam tanah. King Lin bisa melihat wujud asli seseorang, dan saat itu dia mengira Xian adalah bagian dari keluarga kerajaan suku tersebut. Xian, yang merasa tersinggung karena dibandingkan dengan makhluk seperti itu, langsung membantah, meskipun dia mengecualikan Cailin yang dia hormati. Xiaoyan, yang melihat pertengkaran kecil ini, hanya menggelengkan kepala. Dia lebih fokus pada binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya. Binatang kecil ini, meskipun tidak memiliki aura energi yang kuat, masih dikenali oleh ahli atau alkemis berpengalaman karena aroma pil yang khas. Xiaoyan khawatir bahwa identitas asli binatang ini akan terungkap jika mereka tidak berhati-hati. Xiao Yixian menyarankan agar binatang pil ini diserahkan kepada King Lin untuk disembunyikan. Namun, binatang kecil itu langsung menggelengkan kepala dengan panik. Matanya yang besar berlinang air saat memandang Xiaoyan. Cakar kecilnya mencengkram erat pakaian Xiaoyan, seolah takut untuk pergi. King Lin yang melihat reaksi ini merasa sedikit malu. Xian, di sisi lain, tertawa melihat kejadian ini. Xiaoyan yang melihat binatang kecil itu bertingkah manis, hanya bisa tersenyum getir. Dia menyerahkan binatang pil kepada Xiao Yixian, yang dengan cepat mengisolasi aroma pil di tubuhnya menggunakan jaring energi. Setelah itu, binatang kecil itu terlihat seperti binatang biasa, tanpa ada tanda-tanda bahwa itu adalah pil obat langka. Dengan binatang pil yang sekarang aman, Xiaoyan memerintahkan King Lin untuk menyimpan para pengawalnya. King Lin mengangguk, dan dengan cahaya hijau yang memancar dari matanya, para pengawal yang dia kendalikan menghilang, kembali ke dalam ruang misterius di dalam matanya. Kemampuan ini, yang dimungkinkan oleh murid bunga ular 3 giok hijau, membuat semua orang terkesan. King Lin menjelaskan bahwa mata itu bisa menciptakan ruang penyimpanan untuk makhluk yang dia kendalikan, meskipun ada batasan jumlah dan kekuatan yang bisa dia simpan. Namun, kemampuan ini juga memiliki sisi gelap. Makhluk yang dikendalikan oleh King Lin secara bertahap akan melemah karena kekuatan mereka diserap oleh mata itu untuk memperkuat King Lin. Meskipun ini terdengar mengerikan, King Lin menjelaskan bahwa prosesnya lambat dan hanya efektif terhadap makhluk dengan garis keturunan ular. Terhadap manusia atau makhluk lain, efeknya sangat terbatas. Xiaoyan yang mendengar penjelasan ini merasa lega sekaligus kagum. Dia menyadari bahwa King Lin yang dulu adalah gadis kecil yang pemalu, kini telah menjadi sosok yang sangat kuat berkat murid bunga ular 3 giok hijau. Meskipun kekuatannya belum stabil, kemampuan uniknya membuatnya menjadi sekutu yang berharga. Setelah menyelesaikan urusan di ruang pil, kelompok Xiaoyan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju aula utama sisa-sisa kuno ini. King Lin, yang telah mempelajari peta kasar sisa-sisa, memimpin mereka melalui labirin koridor yang rumit. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya tiba di aula besar yang megah. Aula itu terbuat dari batu kuning perunggu dengan aura kuno yang terasa di setiap sudutnya. Di tengah aula, 10 gugus cahaya besar menggantung di udara, masing-masing berisi objek seperti gulungan yang memancarkan tekanan misterius. Xiaoyan dan kelompoknya langsung menebak bahwa ini adalah keterampilan Dou kelas Tian, harta karun yang sangat dicari. Namun, yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah kerangka putih giok yang duduk di atas kursi batu di tengah aula. Kerangka itu memancarkan tekanan yang luar biasa, menunjukkan bahwa itu adalah sisa-sisa seorang elit Douseng. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok seperti itu, meskipun hanya dalam bentuk tulang belulang.
Di sekeliling aula, sudah banyak ahli yang berkumpul, termasuk kelompok Feng Qing'er. Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat mereka. Pertarungan untuk harta karun di aula utama ini pasti akan menjadi sengit. Tetapi dengan King Lin di pihaknya, Xiaoyan merasa lebih percaya diri. Dengan hati yang berdebar, kelompok Xiaoyan bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Mereka tahu bahwa pertempuran terbesar masih menanti di depan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 137 bagian 1 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.